Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali yang pada hari ini kita akan membahas tentang materi fikih, usul fikih, dan ijtihad. Materi ini merupakan materi pengantar yang pertama yang menjadi dasar dari semua materi yang nanti akan kita bahas untuk materi yang selanjutnya. Baik, saya persilahkan langsung kepada pemateri yang telah membuat makalahnya. Kemudian saya tunjuk langsung saja ya, nanti yang akan menjadi moderator Indah, kemudian Inggit, dan kemudian Inggit dan Zirli nanti yang akan menyampaikan materinya. Oke, saya akan screen materinya. Saya persilakan kepada Inggit untuk memimpin diskusi pada hari ini. Silakan. Kepada Indah untuk memimpin diskusi ini. Silakan Indah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang fikih, usul fikih, dan ijtihad yang akan disampaikan oleh Zirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang fikih itu berasal dari kata fikun yang berarti fahmun amikun, pemahaman yang mendalam. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Ruang lingkup fikih. Hukum yang diatur dalam fikih terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah. Sejarah perkembangan fikih. Pada masa Rasulullah, hukum-hukum Islam diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sejarah perkembangan fikih. Periode risalah. Yang pertama itu dalam periode risalah. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya beliau pada tahun 11 Hijriah. Periode ini penentuannya hukum Islam sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Yang kedua, periode Khulafa ar-Rasyidin. Periode ini dimulai saat wafatnya Rasulullah sampai Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abi Sofyan adalah khalifah selepas Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, periode awal pertumbuhan fikih. Pada periode awal pertumbuhan fikih ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai abad ke-2 Hijriah. Periode ini adalah titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dalam Islam. Semenjak Utsman bin Affan menduduki jabatan khalifah. Yang keempat, periode keemasan. Periode keemasan perkembangan fikih dimulai dari awal ke-2 Hijriah sampai pada pertengahan abad ke-4 Hijriah.
ini termasuk kemajuan Islam. Periode keemasan itu termasuk kemajuan Islam. Periode ini seperti semangat ijtihad yang tinggi di kalangan para ulama. Pada masa itulah muncul ulama masyhur yang dikenal dengan imam empat dengan berbagai pendapat mereka. Imam yang empat itu: 1. Imam Hanifah, 2. Imam Malik, 3. Imam Syafi'i, dan 4. Imam Hambali. Yang kelima itu periode tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Pengertian tahrir adalah usaha yang dilakukan ulama masing-masing mazhab mengomentari, memperjelas, dan mengeluas pendapat para imam mereka. Periode ini dimulai dari pertengahan abad 4 Hijriah sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Yang keenam, yang terakhir, yaitu periode kemunduran fikih. Masa kemunduran fikih ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Masa ini ditandai dengan munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah, hukum perdata Kerajaan Turki Utsmani, pada tanggal 26 Sa'ban 1293 Hijriah. Masa ini merupakan kelanjutan dari perkembangan fikih pada periode sebelumnya yang kondisinya sudah mulai menurun. Cukup sekian, materi ijtihad akan dijelaskan oleh Inggit. Silakan Inggit. Tunggu sebentar, lagi nyari materinya.
Halo, sudah semua? Sudah presentasi? Inggit belum, Pak? Orangnya kemana? Orang nyari materi, Pak. Katanya dia keluar sendiri. Suaranya Pak tidur kayak. Aduh, coba. Kalau nggak dilanjutkan aja dulu, nanti Inggit menanggapi pertanyaannya nggak apa-apa. Siapa tadi? Tadi sampai sini memang. Ijtihad yang belum, Pak. Indah udah. Belum, Pak. Zirli sudah. Sudah. Coba aku stop share dulu. Mana Inggit? Oke. Bentar ya. Kalau yang sudah masuk jangan keluar ya. Bisa keluar sendiri, Pak. Oke. Ini Inggit kayaknya memang sinyalnya susah deh. Seharusnya kalau memang waktu presentasi diusahakan nyari tempat yang terbagus. Ya. Jadi tidak terkendala seperti ini. Oke deh, kita langsung aja deh, langsung ke pertanyaannya aja teman-teman. Kita diskusi aja langsung. Apa yang ingin teman-teman tanyakan ke kelompok 1? Setidaknya seharusnya semalam sudah membaca materi kan, karena sudah di-share di grup WA kita. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Moderator silahkan mencatat apa pertanyaan dari teman-temannya. Ayo silakan. Ada yang ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya. Oke, silakan Febri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Dwi Nugroho dari kelompok 9. Ingin bertanya kepada kelompok 1, apa perbedaan dari ilmu fikih dan dengan usul fikih? Oke, Terima pertanyaan. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, perbedaan antara fikih dan usul fikih. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Saya, Pak. Oke, silakan Dewi Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sukma Sartika ingin bertanya dari kelompok 1. Oke, silakan. Pada masa siapa ilmu fikih kesempurnaan dan melahirkan ulama-ulama besar? Boleh diulang nggak, Dewi? Pada masa siapa ilmu fikih mencapai kesempurnaan dan melahirkan ulama-ulama besar? Bagi contohnya. Berapa sih? Kamu belum? Oke, silakan selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya satu lagi. Saya Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Coba yuk. Saya, Pak. Pak saya. Yuli dulu. Yulia coba silakan. Tadi dia yang bertanya dulu. Silakan diaktifkan. Bukan. Seli, Pak.
Ayo silakan. Nggak tahu ya dia. Silda Yulia, mana orangnya? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan kelompok 8 ingin bertanya, Silakan. apakah ijtihad boleh dilakukan oleh mujtahid? Yes. Oke, sudah 3 pertanyaan. Silahkan. Oke, sebelum informasi ya, kita kayaknya hari Sabtu ini tidak bisa melanjutkan perkuliahan di hari Sabtu karena nanti kalian mahasiswa baru pasti otomatis mengikuti namanya matrikulasi. Itu matrikulasi setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi kemungkinan kalian kita tidak akan bisa melakukan perkuliahan di hari Sabtu. Oleh sebab itu harus kita ganti di hari yang lain. Kira-kira kalian ada waktu di hari apa dan jam berapa? Oke, kalau tidak nanti saya akan berdiskusi dengan Di Kosma. hari Kamis, Pak. Kamis? Jam berapa? Selasa, Rabu, Kamis jam pagi nggak ada sih, Pak. Oke, ya udah kalau gitu kita ganti di hari Kamis saja ya. Kamis atau Senin. Kalau jam siang habis zuhur ada nggak? Ada, Pak. Ada semua. Kalau Mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, nggak ada jam pagi, Pak. yang jam 10:30 ada nggak? Hari Kosong, apa, Pak? Ya tadi yang Kosong, Pak. Senin, Hari Selasa. Selasa, Rabu, sama Kamis kosong, Pak. Ya udah terserah hari Kamis aja ya. Sekitar jam 11. Jam 10:30 nanti sampai Baik, jam Pak. 12. Oke, berarti fix ya kita pindah ke hari Kamis jam 10.30 ya. Oke, silakan. Dari pemakalah kalau ada yang ingin menjawab pertanyaannya. Saya, Pak. Menjawab pertanyaan dari apa perbedaan fikih dan usul fikih? Jawabannya adalah fikih adalah kumpulan hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil. Sedangkan usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang diperlukan pengambilan hukum syara yang praktis, dalil rinci. Oke. Tadi siapa yang bertanya? Febri, Pak. Anda mungkin kalau kurang jelas atau ingin menanyakan lagi silakan, boleh. Saya berikan waktu. Sudah cukup, Pak. Jadi apa tadi Indah kesimpulannya fikih adalah kamu nyari di Google juga ya? Enggak, Pak. Ada di makalah Mari Anda. di sini. Kesimpulannya, ini adalah kumpulan hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil. Sedangkan usul fikih
adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan pergunaan dalam pengambilan syarat yang praktis dan dalil-dalilnya terperinci. Jadi sederhananya gimana kalau Anda ingin menyederhanakan fikih dan usul fikih itu seperti apa? Ya, Indah. Sederhananya gimana Anda kalau ingin menyederhanakan fikih dan usul fikih? Seperti apa? Kalau fikih itu tentang amal perbuatan manusia. Contohnya apa? Apa ya? Menolong orang ya. Oh, contoh. Apa itu? Kalau Anda kalau sholat pakai bismillah, membaca Al-Fatihahnya? Indah, Anda kalau sholat memakai bismillah ketika membaca Al-Fatihah? Baca. Oke. Nah, kalau baca berarti ada temanmu yang nggak baca semisal. Itu fikih atau usul fikih. Jadi ada dua orang yang ketika sholat ada yang membaca Al-Fatihahnya dengan membaca bismillah dan ada yang tidak membaca bismillah. Fikih yang mana, usul fikih yang mana? Yang fikih yang usul fikih. Fikih yang mana? Bismillah. Yang membaca bismillah, yang nggak bismillah, usul fikih. Atau gimana? Ya. Oke, kita lanjut aja dulu pertanyaan selanjutnya. Silakan siapa yang mau jawab nih, Inggit kayaknya udah masuk. Mana sih Inggit? Inggit ada? Mana orangnya? Silakan Inggit. Tadi ada 2 pertanyaan lagi yang belum selesai. Apa tadi pertanyaan yang kedua dan ketiga? Agar Inggit tahu. Tunggu, Pak. Mana moderator Indah? Pada masa siapa fikih mencapai kesempurnaan, puncak keutamaan? Terus yang selanjutnya yang kedua? Yang kedua? Tadi ada 3 pertanyaan. Yang kedua apa? Udah sedikit. Itu kan tadi ada 3 pertanyaan. Kalau nggak salah itu tadi Febrian, kemudian siapa tadi ya? Yulia sama siapa tadi? Seli apa? Nah, itu ada 3. Oke, jawab pertanyaan itu dulu deh. Inggit, pada masa siapa kamu sudah baca? Pada masa ilmu fikih mencapai kesempurnaan dan melahirkan ulama-ulama besar. Pada masa? Pada masa tabi'in, contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas yang lahir pada masa tabi'in. Oke, jadi itu. Terus selanjutnya ada 1 pertanyaan lagi itu tadi siapa? Dulu, Pak. Silda. Silda ya? Apa pertanyaannya? Masih tadi itu saya ketik. Tadi yang bertanya siapa aja? Orangnya masih ada nggak ini?
Tadi yang bertanya, yang satunya. Saya Pak. Apa pertanyaannya tadi? Apakah ijtihad boleh dilakukan oleh mujtahid? Apakah ijtihad boleh dilakukan oleh mujtahid? Iya. Iya apa? Jawabannya apa? Boleh, Pak. Tentu saja boleh, karena mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan cara tertentu. Oh, iya, oke. Siapa tadi? Zirli, mana Zirli? Mana tadi ya? Zirli ada? Mana Zirli? Zirli mana? Zirli, Anda ingin menambahkan sesuatu? Juga bukakan gini puji. Raskom. Aku tak seneng kalau laku-laku. Zirli? Kenapa? Zirli, ada yang ingin ditambahkan? Pak, udah. Oke. Yang pertama, masalah makalah Anda ya. Jadi, mohon diperhatikan dengan sangat makalah Anda. Ini tugas Anda, ini sangat penting sekali ketika pertama, susunan judulnya, oke, bolehlah seperti itu. Kata pengantar saya tidak usah bahas. Yang kedua, makalah itu seharusnya terdiri dari 3 bab minimal. Bab 1 misalkan. Bab 1 misalkan berisikan tentang pendahuluan. Ini kata pengantar bisa, sebenarnya kata pengantar bukan pendahuluan ya. Seharusnya ada sendiri bab 1. Di sini pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang kenapa Anda menulis makalah ini. Misalkan boleh Anda tulis karena sekarang ini orang sudah tidak lagi memahami fikih dan usul fikih, kemudian ijtihad. Boleh Anda juga mengatakan yang lainnya. Ya, intinya mendahului sebelum Anda membahas materi itu. Baru yang kedua, bab 2 itu baru pendahuluan. Maaf, bab 2 itu pembahasan. Baru Anda kenalkan pengertian fikih, usul fikih, sejarah usul fikih, kemudian ijtihad dan segala macamnya. Ini hanya baru seperti apa ya? Seperti Anda cuma copy paste saja dari ini. Baru bab 3 itu penutup. Ini hanya seperti Anda melakukan copy paste saja dari internet ini. Saya yakin ini. Kemudian Anda baca jadi makalah. Anda ketika sudah menjadi mahasiswa maka tulisannya nggak seperti ini. Anda sesuaikan. Ini rata kanan kiri diratakan, digeser ke sini.
blok, diperbaiki penulisannya. Kemudian ini sejarah perkembangan usul fikih. Untuk yang pertama itu jangan pakai ini tapi pakai angka. Yang pertama A misalkan di sini ya. A, pengertian fikih. Kemudian B, pengertian usul fikih. Di sini Anda masukkan sejarah usul fikih misalkan 1, sejarah usul fikih. Kemudian yang ini Anda rubah menjadi huruf A kecil misal. Begini. Ini 1. Ini Anda rubah menjadi A kecil. Nah, disusun seperti ini. Jadi tidak asal Anda masukkan aja dan seterusnya. Dan ijtihad nanti masuk bagian yang C. Begitu ya. Jadi makalah Anda nanti diperbaiki. Ini ya parah sekali. Tidak ada footnote juga. Anda melakukan kutipan ini dari mana. Anda juga nggak mencantumkan. Perhatikan footnote-nya. Anda tulis. Misalkan di sini istimbat. Cukup Anda tekan CTRL F. Bentar. CTRL ALT kemudian F untuk memberikan footnote. CTRL ALT F. Kemudian Anda tulis footnote-nya misalkan Ahmad Saifullah, koma garis miring judul bukunya apa? Usul fikih semisal dalam kurung ini miring ya usul fikihnya, judulnya dalam kurung Jakarta titik 2 penerbitnya misalkan Bumi Aksara, tahun 2018 misalkan tutup kurung, halaman 3 misal. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ini kutipannya. Nanti Anda perbaiki kutipan Anda, makalah-makalah Anda yang masih berantakan menurut saya. Jadi sangat parah sekali. Seharusnya makanya saya kemarin minta Anda untuk melihat panduan penulisan makalahnya seperti apa di UIN Raden Intan Lampung. Ini nanti Anda juga akan menulis skripsi yang panduannya pasti akan sama. Jadi itu ya. Jadi diperhatikan dengan seksama. Oke, selanjutnya saya yakin ini tugas Anda ini akan berantakan sekali nanti ya. Jadi semuanya mohon diperhatikan dengan seksama. Untuk yang selanjutnya, jadi ini kan Anda presentasi juga nggak maksimal nih. Nggak maksimalnya di mana ketika Anda memang makalahnya nggak maksimal. Jadi nanti saya minta dari Indah, Ingrid dan Zik. Bentar. Jadi Indah, Zirli dan Ingrid nanti silakan Anda buat saja apa ya? Seperti
Oke, nanti Inggit, Indah, dan Zirli nanti kalian buat saja makalah, bukan makalah, buat aja video pembelajaran, bukan pembelajaran sih, tapi intinya Anda membuat video, nanti Anda menerangkan tentang apa itu fikih. Misalkan saya bagi langsung aja, Zirli fikih, kemudian Indah usul fikih, kemudian Inggit nanti ijtihad. Nanti Anda buat video dengan durasi minimal 10 menit, boleh lebih daripada itu. Boleh lebih, 15 menit, 20 menit, boleh. Yang di dalamnya nanti Anda menerangkan tentang fikih, Zirli fikih, usul fikih Indah, Inggit, ijtihad. Misalkan mulai dari pengertian. Fikih adalah sebuah pemahaman terhadap sebuah teks Al-Quran ataupun teks hadis yang kemudian dipahami sebagai tata cara dalam melakukan sebuah ibadah. Misalkan demikian. Itu menurut misalkan tokoh siapa, Anda boleh menyebutkannya. Kemudian fikih yang terkenal di saat ini terkenal dengan 4 imam madhab seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Jadi fikih dikenal, jadi Anda nanti menerangkan kurang lebih seperti itu. Ijtihad, usul fikih misalkan. Misalkan usul fikih misalkan. Sebentar ya. Maaf ya, Bapak Ibu. Ini mau mencuci ikan ini. Misalkan ya, usul fikih adalah usul yang artinya itu pokok ataupun landasan. Fikih itu pemahaman. Jadi pokok dari sebuah pemahaman tentang hukum dalam Islam misalkan. Nanti Anda buat seperti itu, buat video sebagus mungkin, boleh menggunakan, boleh diedit, boleh dirubah seperti sebagus mungkin lah. Yang nanti saya akan upload di YouTube saya. Jadi teman Anda ketika ingin memperoleh ulasan tentang materi itu Anda ada. Teman Anda itu bisa memahaminya, bisa mengulangnya lagi, bisa mempelajarinya lagi. Jadi itu ya, bisa dipahami Zirli, Indah, dan Inggit. Nanti semuanya juga akan seperti itu. Teman-teman yang lain juga nanti akan seperti itu. Setiap pemakalah nanti akan membuat video yang sama, yang harapannya nanti bisa digunakan untuk proses pembelajaran teman-teman. Dari sini ada pertanyaan? Pak. Iya, silakan. Itu ngumum videonya dikasih waktu sampai kapan? Batas waktunya 1 minggu ini ya. 1 minggu ini. Batas waktunya 1 minggu ini Anda buat aja. Sederhana boleh, sangat bagus juga boleh. Nanti itu penilaian sendiri untuk saya. Untuk presentasi kamu berarti bagus begitu. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya, silakan. itu nanti kita bikin makalah sama video gitu ya, jadi 2 ya? Kalau kalau untuk mau persiapan boleh, kalau misalkan mau dibuat ketika sebelum presentasi, tapi saran saya Anda tetap mengirimkannya setelah presentasi. Oh ya. Ada lagi? Pak. Ya, silakan. Boleh minta format contoh makalah, Pak? Oh, boleh. Boleh. Nanti saya kirimkan di grup ya. Iya, Pak. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan.
tentang fikih, Pak. Kan kalau kita sholat itu apa namanya? Sebelum baca Al-Fatihah itu kan baca ta'awudz dulu. Iya. Nah, itu dilakuinnya ada dua pendapat. Pertama Iya. katanya di rakaat pertama, pendapat satunya di semua rakaat. Jadi itu yang benar yang mana, Pak? Oh gitu. Sebentar ya, saya cas dulu. Saya cas dulu laptopnya mau drop. Sebentar. Oke, kalau tadi itu berkaitan dengan materi ya. Nanti saya akan bahas, saya akan menerangkan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kalau kalian ada yang ditanyakan, silahkan. Tadi yang Tiara yang tanya itu tentang materi. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang proses pembelajaran? Saya, Pak, tentang pembelajaran, Pak. Silakan. Ini saya mau mengkritik, Pak, tentang pembagian kelompok kelas A. Oh iya. Di sini seseorang ada yang namanya di dua kelompok, Pak. Kelompok sama kelompok 14. Iya, terus? Ini gimana gitu mana, maksudnya? Pak, ya? Oh iya. Kemarin kan Maksudnya, iya, Pak. Kemarin saya kan ada yang ditanya di situ, kayaknya udah saya jawab di grup ya. Kalau tidak salah saya minta untuk Anda memilih, boleh memilih di kelompok berapa saja, silahkan Anda sesuaikan saja. Kalau Anda tidak maksudnya tidak berkenan memilih, nanti saya akan lihat, saya akan pindahkan secara dari saya. Tapi kalau Anda punya pilihan, silakan Anda memilih. Saya mau di kelompok ini, udah dengan orang-orang ini boleh. Begitu. Tapi batasan per kelompok itu 3 orang, Pak, ya? Maksimal. Iya. Satu kelompok 3 orang. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, kelompok saya cuma 2 orang, Pak. Batas maksimal maksudnya. Kalau minimal 2. Karena nggak mungkin 14, jumlah Anda 34. Ya kan? Semuanya harus 3-3. Saya sesuaikan yang memang materinya agak sulit, saya berikan 3 kelompok agar nantinya bisa dibagi materinya. Ya, maksud saya dibagi kelompok seperti itu, Anda misalkan Febri dan Adrian misalkan satu kelompok 2 orang. Misalkan materinya haji dan umroh, silakan si Febri bikin tentang materi tentang haji, Adrian tentang umroh. Nah, ketika mau presentasi digabungkan, dipersilahkan digabungkan gitu loh. Jadi Anda tidak kesulitan menumpuk pada satu orang. Itu cara membuatnya, karena memang sekarang kita kan dalam posisi pembelajaran jarak jauh. Jadi gunakan cara yang paling efektif seperti apa. Ada lagi pertanyaan? Pak. Ya. Ini berarti minggu besok langsung berubah ya? Jadi ini harinya langsung hari Kamis sama jamnya langsung ditentuin. Ya, jadi hari Kamis jam 10.30 ya, minggu besok. Sampai jam? Jam 12, 1 jam setengah. Oh ya, Pak. Ada lagi? Oke. Kalau Pak, silakan. Ini tugasnya ini diwajibkan membuat video atau makalah saja, Pak? Dua-duanya.
Jadi nanti per materi yang Anda buat, misalkan tadi saya sudah bagi, misalkan Febri, kalian sudah membaginya dalam kelompok, misalkan Febri itu dapat haji, Adrian dapat umroh, ya udah Febrian haji, Adrian umroh. Materinya materi apa yang kalian buat untuk dikumpulkan dalam satu kelompok itu. Ada? Ada lagi yang tanyakan? Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akan bicarakan tentang materi Anda. Iya. Ada? Mohon maaf sebelumnya. Ya. Kan kami 8:30 jatuh matrikulasi. Iya. Itu katanya wajib ya, Pak? Iya. Makanya saya terangkan dulu, kalian jangan banyak, sekitar 5 menit deh. Matrikulasi itu juga kan virtual kan? Iya kan? Ya. Nah, makanya jangan dipotong dulu, saya terangkan dulu 5 menit saja tentang materi ini. Nanti setelah itu kalian bisa mengikuti matrikulasi. Oke. Saya akan menjelaskan tentang fikih, usul fikih, dan ijtihad dengan salah satu contoh yang paling sederhana. Tadi tentang sholat. Sholat dalam membaca Al-Fatihah itu ada yang menggunakan bismillah, ada yang menggunakan tidak, atau tadi ada yang mengatakan, teman Anda Tira mengatakan ada yang cukup bismillahnya di awal aja, di rakaat pertama, rakaat selanjutnya tidak usah. Kemudian di mana letak fikih, usul fikih, dan ijtihadnya, gitu kan? Yang menjadi Anda harus mampu membedakan. Fikih tadi adalah secara sederhana adalah pemahaman terhadap hadis ataupun ayat Al-Quran, sehingga dengan pemahaman itu orang melakukan sebuah ibadah. Contoh misalkan dalam sebuah hadis bahasanya membaca Al-Fatihah itu kan hukumnya adalah wajib. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Maka orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka dia sholatnya tidak sah. Nah, ketika dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu dianggap gugur ataupun batal. Batalnya seseorang itu disebut fikih. Pemahaman saya terhadap kejadian itu, sholatnya batal, itu fikih. Jadi orang yang nggak membaca Al-Fatihah saat sholat maka batal, itu fikih. Atau orang yang itu contoh yang pertama ya tentang fikih. Itu tentang sholat tidak sah ketika tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian ada beberapa pendapat tentang jumlah surat Al-Fatihah. Berapa jumlah surat Al-Fatihah? Berapa? 7. Berapa? Ya, 7. Semua ulama sepakat jumlahnya tuh 7. Tapi ada yang sepakat jumlahnya 7 dengan dengan lafadz basmalah sebagai ayat yang pertama. Tapi ada juga yang tidak sepakat dengan basmalah sebagai ayat yang pertama. Kenapa demikian? Karena basmalah itu bagi yang tidak sepakat itu merupakan surat yang pertama di dalam Al-Fatihah, mengatakan bahwa basmalah itu adalah sebuah sunnah yang dibacakan kepada semua ayat. Ketika Anda ingin membaca semua ayat yang pertama misalkan Anas,
Al-Lahab dan sebagainya, maka Anda memiliki kesunahan membaca bismillahnya atau ditambah dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu terdapat perbedaan. Perbedaan itu disebut fikih ya, fikih tadi tentang mana yang masuk dalam surat Al-Fatihah, bismillah masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak, itu namanya fikih. Cara. Nah, sekarang cara kenapa orang bisa menentukan itu ataupun fikihnya itu tadi adalah masuk dalam bismillah masuk dalam Al-Fatihah atau tidak, itu menggunakan usul fikih. Menggunakan usul fikih, kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya sudah disusun ya pada masa tabi'in. Nah, itu caranya Anda melakukan penggalian hukum atau menentukan hukum, itu caranya disebut dengan usul fikih. Nah, kemudian prosesnya itu yang disebut dengan ijtihad. Orang yang melakukannya dengan istilah disebut dengan mujtahid. Orang yang beristihad. Jadi cara mengeluarkan hukum itu, hukum Islam terutama disebut dengan usul fikih, hasil dari produknya disebut fikih, dan usahanya ataupun prosesnya melakukannya itu disebut dengan ijtihad. Jadi itu hubungan korelasi antara fikih, usul fikih, dan ijtihad. Saya kira itu pembahasan yang paling penting. Nanti pembahasan tentang pokok-pokok pengertian, kemudian cara-cara ijtihad ataupun fungsi-fungsi usul fikih nanti mungkin kita bisa lihat dari presentasi ataupun penjelasan dari teman-teman kalian yang nanti saya sudah mintakan untuk membuat videonya. Jadi Anda nanti bisa melihatnya di situ. Oke, ada pertanyaan? Saya kira saya paksakan untuk tidak ada pertanyaan karena Anda nanti akan matrikulasi. Terima kasih telah hadir di kelas kita. Semoga Anda bisa memahami dengan baik. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.